Baik Ibu, ayat berapa? 13 Bu ya? 13. 12-nya nggak usah ngulas Bu ya. Lanjut aja Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala Ibu ya. Walayahmiluna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim walayus alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Baik Ibu. Dan sungguh mereka memikul beban-beban atau dosa-dosa mereka dan beban-beban dosa orang lain Bu ya. Kan kemarin dia kalau mau ikut aku lagi, balik lagi ke agama mereka gitu Bu ya, nanti dosa-dosanya akan ditanggung gitu ya. Nah di sini kata Allah Bu ya, dan sungguh mereka memikul beban-beban dosa-dosa mereka Bu ya, yang mengajak itu Bu ya, dan beban-beban orang lain bersama beban-beban mereka. Beban-beban orang lainnya itu beban-beban orang yang diajaknya gitu Bu ya. Beban-beban orang yang diajaknya. Paham tuh Bu ya? Pahamnya gini contohnya, maaf ya, saya mengajak kepada bidah, katakannya yang gampang Bu ya, sama Mama Olil, Lil yuk kita ke sana yuk. Kemana? yuk ke sana yuk gitu, ke acara apa lah gitu Bu ya, ke acara apa gitu. Nah terus Mama Olil mau. Nah saya berdosa kan karena ngajak ke tempat yang yang apa, yang tidak, yang susah sih ngomongnya, nggak susah lah, yang bidah kata pun ya. Nah terus Mama Olilnya mau kan. Nah Mama Olil dapat dosa nggak? Dapat. Dosa Mama Olil juga ditimpakan ke saya gitu. Jadi nggak cuman saya berbuat, cuman saya dosa, menanggung dosa saya sendiri. Dosa Mama Olil juga ditanggung sama saya. Kenapa? Karena Mama Olil diajaknya sama saya gitu Bu ya. Makanya Ibu jangan suka mencontohkan keburukan Bu ya. Nanti dicontoh sama orang lain berdosa, Ibu juga menanggung dosa yang mengikuti Ibu gitu. Paham tuh Bu ya? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Paham tuh? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari itu kapan? Nah, umpamanya Mama Olil ngikutin saya. Nah, terus ada lagi yang ngikutin Mama Olil. Umpamanya Mama Septi. Nah, ada lagi yang ngikutin Mama Septi. Itu terus sampai hari kiamat itu ditimpakan nanti dosanya. Gitu Bu. Jadi hati-hati dengan hati-hati dengan mencontohkan keburukan gitu Bu ya. Nah, hati-hati dengan mencontohkan keburukan kemudian dicontoh sama orang lain, kita menanggung dosa mereka. Jelas Ibu? Nah ini disebutkan Bu ya. Kemudian mereka dan beban-beban orang lain ya, bersama beban-beban mereka. Iya. Jadi saya menanggung beban orang banyak Bu ya. Kenapa? Karena saya mengajak kepada perbuatan bidah lah, kata ya, susah-susah amat, orang kita doang kok. Nah kemudian jelas ini Bu ya. Dan sungguh mereka akan ditanya pada hari kiamat ya, tentang apa-apa yang mereka ada-adakan. Apa yang diada-adakan? Yang tidak ada dari Allah dan Rasulnya, ibadah Bu ya, diadakan. Apa kata Allah di sini? Apa Bu? Coba baca. Dan sungguh mereka akan ditanya pada hari kiamat Bu ya, tentang apa-apa yang mereka ada-adakan. Apa yang diada-adakan? Yaitu ibadah Bu ya. Jadi ibadah kalau tidak ada perintah, tidak ada dalil, tidak boleh dikerjakan Bu ya. Pada dasarnya ibadah itu haram. Semua ibadah itu haram Bu ya, kecuali ada perintah gitu Bu ya. Kalau ada perintah baru kita kerjakan. Kalau tidak ada perintah tidak boleh dikerjakan, haram hukumnya Bu ya. Kalau tidak ada perintah. Perintah dari mana? Dari Allah. Contoh dari siapa? Dari Rasul. Apa itu? Ibadah. Makanya di sini ini Bu ya. Nah, ini bidah-bidah dalam ibadah Bu ya, bukan bidah-bidah dalam urusan dunia Bu ya. Ibadah di dalam urusan agama Bu ya. Paham tuh Bu ya?
Nah, sekarang saya tinggal baca ininya Bu, apa namanya, hadisnya Bu ya. Ya, baik Ibu. Hadis ini berapa Bu? Hadisnya ayat itu tadi. Hadis ayat 13 Bu ya. Hadis ayat 13 Bu ya. Hadis ayat 13 Bu ya. Baik Ibu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan memperoleh pahala. Ya, dianya siapa? Yang mengajak, ya, yang mengajak kepada petunjuk, ya akan memperoleh apa Bu? Pahala. Ya, Mama Olil, sini ngaji, gitu. Ngajinya maaf ya, sunnah gitu, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis gitu ya. Itu kebaikan bukan? Saya dapat pahala nggak? Dapat. Nah, Mama Olil dapat pahala nggak? Dapat. Nah, pahala Mama Olil saya juga dapat pahala dari Mama Olil tanpa mengurangi pahala Mama Olil gitu. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Insyaallah. Tanpa mengurangi pahala Mama Olil. Sama ya Bu, berarti dapat dosa ya iya, dapat pahala. Sama. Sama. Tadi ngajak bid'ah dosa. Iya. Sekarang ada kebaikan dapat pahala gitu ya. Bu? Iya betul. Iya. Nah, pahalanya sebanyak orang yang mengikuti ya. Nah, ada yang ikuti 10, ya Ibu dapat pahala dari 10 orang tanpa mengurangi pahala mereka yang ngikutin. Jelas Ibu ya? Baik. Kemudian gelap banget ya. Iya, pahala Bu ya. Nah, yang sama Bu ya, memperoleh pahala yang sama dengan yang didapat orang yang mengikutinya, kan gitu. Kan tadi udah disontoin. Mama Olil kan ngikutin saya kan? Iya. Mama Olil dapat pahala, saya dapat pahala. Saya dapat pahala dari Mama Olil tanpa mengurangi pahala Mama Olil. Dosa juga begitu Bu ya. Dosa juga begitu kan tadi udah dijelasin. Iya. Baik. Nah, kita lanjut Bu ya. Baik. Sampai kapan Bu? Sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat. Kira-kira banyak nggak yang mengikuti? Banyak. Banyak. Nah, itulah akan mendapatkan pahala dari orang banyak sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, orang yang mengikuti, ya. Paham tuh? Makanya Ibu harus banyak apa, Bu? Harus banyak Belajar. Nyari ilmu. mengajak kepada kebaikan. Harus banyak mencontohkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang. Jelas Bu ya? Kebaikan itu Bu, kalau nggak diikuti tetap dapat pahala ya Bu? dapat pahalanya, pahala sendiri aja. Ya misalnya ngajak mengajar tapi nggak diikuti. Oh ya nggak, iya, dapat pahala dari mana? Dianya aja nggak dapat pahala. Dia kan nggak ngikutin. Iya, maksudnya padahal udah menunaikan kewajiban mengajak gitu, tapi mereka Ya pahalanya pahala Ibu sendiri, pahala yang mengajak sendiri, nggak dapat pahala dari orang lain karena orang lainnya nggak ada yang ngikut. Iya, berarti. Gitu. Kalau orang lainnya ada yang ngikut, baru Ibu dapat pahala dari orang lain. Paham tuh? Ya, tapi berarti udah tunai gitu ya kewajiban menyampaikan, Sudah melaksanakan. mengajak, berdakwah, Mengajak, mungkin kurang ini Bu, kurang apa? Ngajaknya. Menarik. karena bersukanya kepada Bukan kurang menarik, kurang maksimal mungkin. enggak, karena pengaruh luar kan lebih kuat. Mungkin kurang maksimal Ibu. Saya juga Ibu nggak jadi ibu-ibu tuh udah harus maksimal. Ibu kan nggak maksimal mana ada yang mau datang ke sini. Ya enggak? Ada yang mau datang ke sini. Sekarang gini Bu ya. Ya udah, yang diajarnya udah enak gitu, udah enak dengan Ya, sekarang gini Bu ya. Dulu pengajian di saya itu banyak Bu ya. Meninggalkan satu karena nggak cocok gitu. Kalau cocok pasti bertahan gitu ya. Karena nggak cocok ya meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Karena nggak cocok gitu Bu ya.
Nah, alhamdulillah ini juga masih ada sisa, Bu ya. Iya. Biarpun tua-tua. Alhamdulillah masih ada sisa gitu ya. Kenapa mereka pada meninggalkan? Karena tidak cocok gitu. Tidak cocok dengan kebiasaan mereka gitu, Bu ya. Tidak cocok dengan kebiasaan mereka. Paham tuh, Bu ya? Yang cocok ya yang mendapat hidayah, insya Allah. Insya Allah yang cocok yang mendapatkan hidayah lah. Udah ketahuan yang disampaikan hadis, ya kawan yang sampaikan tafsir, udah ketahuan yang sampaikan Al-Quran. Tapi kan apa namanya, selera kan? nggak selera. Ya iya, kalau selera nggak mungkin meninggalkan kan? Iya begitu. Kalau selera nggak mungkin meninggalkan kan gitu. Kecuali saya tuh apa namanya, ada kitab yang selain yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya dari zaman pertama saya ngajain taklim di sini tahun berapa? 98 ya? 98 apa 99? 98 ya 98 99 iya gitu Bu ya. Tapi Bu, awal-awalnya banyak Bu ya, karena saya menyampaikan beda dari yang lain. Bilangnya apa? Pengajian di Bujah mah beda gitu, jadinya pada nggak cocok. Nah, kenapa? Nggak biasa. Kenapa? Karena kebiasaannya apa Bu? Ya. Biasa gitu. Nyanyi. Nanti 27 tahun. Nah gitu Bu ya. Nah gini Bu ya, Ibu kalau umpamanya ngaji Bu ya, Yasin terus tahlil terus, ada masukan ilmu enggak? Enggak. Terus rawi terus qasidahan terus dapat ilmu enggak? Enggak. Makanya mereka enggak gitu. Makanya mereka enggak cocok Bu ya. Kenapa? Karena di sini enggak bahasa rawi. Bu, Kalau ya. rawinya dikaji kali belum dapat pelajaran, Bu. Lah rawi dikaji mau bagaimana? Maksudnya artinya dijelasin gitu, Bu, gitu. Yang dikaji itu yang dari Allah dari Rasulnya. Emang rawi dari Allah dan Rasulnya. Kalau rawinya di kayak gini itu kan jadi tahu isinya itu gitu, Bu. Jadinya terus udah ditinggalin gitu maksudnya. Kalau itu kan nggak cuma dibaca. Yang dikaji itu yang dari Allah dan dari Rasulnya itu dikaji. Ya kalau rawi kan bukan dari Allah bukan dari Rasul, nanti siapa yang mau dikaji? Juga di bawahnya itu udah ada tagnya. Mana? Itulah yang kayak ini ya. Kan cuma tulisan Arab semua, Bu, nggak ada arti-arti kayak begini. Jadi kitanya juga nggak ngerti. Udah, baik kita lanjutkan Ibu. Nah kita lanjutkan. Baik kita lanjutkan. Tadi sampai mana Bu ya? Yaitu tidak. Baik. Hingga hari kiamat Bu ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun apanya Bu ya? Yaitu pahalanya tetap pahalanya tetap Bu ya. Nah Olil pahalanya tetap enggak ngurangin, walaupun saya dapat pahala dari Olil karena Olil ngikutin saya gitu. Paham tuh Bu ya? Baik. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, nah sebaliknya kan Bu ya. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa yang sama. Maka dia akan memperoleh dosa yang sama dengan yang didapat oleh orang yang mengikutinya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat Bu ya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu Bu ya. Kesesatan. Maka dia akan memperoleh dosa. Memperoleh dosa yang sama dengan yang didapat oleh orang yang mengikutinya. Yang sama dengan yang didapat oleh orang yang mengikutinya. Yang mengikutinya hingga hari kiamat, tanpa dikurangi sedikit pun.
Udah, kalau udah saya jelasin. Sampai hari kiamat apa dikurangi sedikit pun? Iya, tanpa dikurangi sedikit pun Bu ya. Dosanya. Bu, kalau sampai hari kiamat berarti di akhirat sudah selesai gitu Bu? Apanya? Ya maksudnya kan dosa dan pahalanya itu akan ditanggung oleh yang mengajaknya itu sampai hari kiamat gitu. Dosa siapa yang selesai? Maksudnya kirain bukan sampai akhirat gitu. Sampai kayak kiamat berarti sebelum hisab. Lah Ibu, kan dosanya kan ditanggung sama yang ngajak itu. Sampai hari, dan maksudnya sampai hari kiamat itu, sampai orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Nanti itu penjelasannya nanti ada di bawahnya lagi. Kalau udah hari kiamat kan udah stop Bu, nggak ada pahala, nggak ada dosa lagi. Iya. Gitu. Iya. Ya udah dibawa ntar dihisapnya itu sampai Jadi, Ke bawah lah maksudnya, ke bawah Iya. seorang Iya. itu sampai hari kiamat. Iya, Iya, gitu ya. seorang yang mengikutinya, Iya. orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya orang yang di sini aja umpamanya, dan bukan hanya orang yang beberapa awal aja gitu. iya, bukan ajak yang diajak awal aja, sampai yang mengikuti hari kiamat gitu. Kalau sampai hari kiamat, nanti lebih jelasnya nanti itu Qabil Bu ya. Payung tuh di sini Bu ya. Nah, nanti lebih jelasnya di Qabil sini Bu ya. Nah, jadi Bu ya sampai hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi orang-orang yang mengikuti perbuatan buruk yang dicontohkan oleh kita sampai hari kiamat banyak orang yang ngikutin, lah itulah nanti dosanya ditimpakin kepada orang yang Membawanya mencontohinnya. Iya. Iya. Ini dibilang menjalik. Umpamanya Gini, gitu. umpamanya gini Bu ya. Kan dulu mah marak Ibu, nggak tahu sekarang Bu ya, soalnya sekarang mah saya juga jarang keluar Bu ya. Kalau dulu kan kalau 7 bulan mari kita menghadiri walimatun 7 bulan, mengikuti sunnah Rasul agar doa dikabul gitu kalau nggak salah Bu ya. Kaldunya ini mah apa Bu? Ya kalau nggak salah emang begitu Bu ya, kalimatnya emang begitu Bu ya. Nah itu siapa yang ngarang? Terus diikutin sama ibu-ibu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak itu? Ya, masih ya. Masih. La ilaha illallah. Nah terus kan saya bilang, lah itu kok sunnah Rasul dari mana 7 bulan gitu ya. Nah lah itu kan cuma nyanyian. Jawabnya gitu Bu. Nah kalau nyanyian jangan bawa sunnah Rasul. Kalau dari pesantren, walaupun pesantren itu ya, kalau Jawa Timur itu lebih itu ya, yang kayak gitu-gitunya banyak tuh Bu ya. Iya. Ya maksudnya kirain dari pesantren masih marah ke Quran dan sunnah gitu, nggak tahu. Enggak, masih ada Bu ya, masih ada. Begitu Bu ya. Nah siapa itu yang mengarang 7 bulan sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul agar doa dikabul? Siapa yang pertama ngarang? Diikutin sama Ibu. Terus yang itu sampai hari kiamat masih ada yang ngikutin, itu dosanya ditimpakan ke situ kepada yang ngarang itu. Iya, seperti itu. Pantun Gitu. berarti ada pantun. Bukan Usul gitu, pantun. usul gitu, ujungnya pul gitu. Bukan pantun, emang mereka Ngarang ya, Bu. emang mereka ngarangnya Kalau di begitu. kita mah kayak pantun gitu kan. Emang mereka ngarangnya begitu. Supaya apa maksudnya? Ih, nyambung. Supaya ya, enak bisa. aja kayak itu kali Iya. syair kali gitu ya. Baru-baru saya kesini, kok 7 bulan sunnah Rasul? Saya bilang gitu ya, kok begitu sih ada 7 bulan sunnah Rasul? Lah itu mah cuma nyanyian. Jawabnya begitu ya. Kan itu cuma nyanyian. Ya kalau nyanyian jangan bawa sunnah Rasul dong. Kalau nggak ada sih namanya 7 bulan sunnah Rasul. Nah itu Ibu yang ngarang itu berdosa kan? Diikuti sama ibu-ibu sampai hari kiamat, itu dosanya ditimpakan kepada orang yang ngarang Bu ya 7 bulan sunnah Rasul begitu Bu ya. Nah kalau dibilangin kan, nah makanya kan kemarin ada di komentar Bu ya, orang ini judulnya ini sindiran Imam Masjid Nabawi ya, sindiran Imam Masjid Nabawi judulnya itu. Terus di bawahnya ada komentar, orang Indonesia kalau dikasih nasihat nggak terima kasih gitu Bu ya. Terus apa, nggak terima kasih, malah apa mencari pembenaran. Itu saya baca di itu ya di komentar, malah mencari pembenaran, malah
menyerang balik. Itu Bu komentarnya. Itu Bu ya. Jadi mencari pembenaran Bu ya, terus membela diri gitu Bu ya. Nah itu kata komentar Bu ya, tapi judulnya itu yang Imam Masjid Nabawi nyindir orang Indonesia itu gitu Bu ya, komentar begitu. Jadi ibu walaupun udah pinter sekali Ibu ya, kalau ada yang ngasih tahu nggak usah Ibu nyerang balik Bu ya. Kalau nggak mau nggak usah dipakai gitu Bu ya. Nggak mau terus nyerang balik nggak usah, untuk apa juga. Justru yang pintar tadi. Suka belinger ya. Pintar tadi dia suka nyerah. Nah gitu Bu ya. Itu saya baca di kolom, tapi itu apa namanya mirip-mirip komentar saya juga, tapi kalau saya mah komentar nggak suka terlalu menusuk menohok gitu. Enggak Bu ya. Nah, jadi begitu Bu ya, jangan kalau dikasih nasihat nggak suka nggak usah dipakai, nggak usah nyari pembenaran. Kalian nyari pembenaran tuh membela diri tuh berarti apa? Menentang kan? Kalau dia diam nggak usah dipakai, nggak usah membela diri dan nggak usah mencari pembenaran kan? Apalagi menyerang balik kan gitu. Kalau udah nggak suka ya udah nggak usah dipakai aja, nggak usah pakai menyerang balik, nggak usah pakai mencari pembenaran, nggak usah membela diri begitu. Itu sindiran Bu ya, judulnya sindiran dari Imam Masjidil, karena banyak pelanggaran Ibu ya. Orang Indonesia itu ibadah ke tanah suci banyak pelanggaran, makanya banyak yang nyindir orang-orang ulama Mekah itu Bu ya kepada orang Indonesia gitu Bu ya. Jadi Ibu kalau kita tidak suka udah aja Bu ya, nggak usah menyerang balik, nggak usah nyari pembenaran Bu ya, nggak usah nggak usah membela diri. Udah saya nggak suka dengan kalimat itu gitu ya, dengan pelajaran itu saya nggak cocok umpamanya gitu ya. Ya udah nggak usah diikutin gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nggak usah menyerang balik, nggak usah mencari pembenaran, nggak usah membela diri. Sama nggak Bu itu, sama nggak terima gitu? Ya iya sama lah. Ya kan tadi awalnya kalau dikasih nasihat nggak terima kasih. Kalau gitu itu kan apa? Gitu. Nggak Bu, maksudnya bukan tentang ini ya, tentang anak aja umpamanya itu. Jadi anak itu main terus berantem gitu Bu. Terus yang satu bilangin karena anaknya tuh kena gitu, kena tonjok apa gitu. Terus kitanya kan balik ini ngasih tahu juga gitu. Kemarin juga anaknya juga begitu gitu, namanya juga nggak terima itu Bu. Iya. Itu nggak boleh ya seharusnya Bu ya. Kalau yang sudah nggak usah pakai ngebalas Bu ya. Yang sudah aja. Apalagi udah beda hari Bu ya. Apalagi kemarin juga anak kamu nonton anak saya. Iya, gitu. Nggak usah itu bikin masalah sudah. Berarti itu udah nggak terima juga. Oh iya. Kalau yang udah aja gitu Bu ya, nggak usah. Jadi Bu, kita itu memperkecil Bu, memperkecil masalah gitu ya. Jangan masalah kecil digedein Bu ya. Masalah gede dikecilin ya Bu ya. Jadinya terus oh iya. Masih ada waktu Bu. Masih Bu. Nah baik. Ya udah mudah-mudahan ini sedikit lagi Bu ya. Nah sekarang tadi udah jelas Bu ya. Nah ini sekarang yaitu tentang cerita Qabil, Ibu lebih jelas lagi gitu Bu ya. Baik. Tidaklah seseorang dibunuh secara zolim, melainkan anak Adam yang pertama, yaitu Qabil kan? Yang pertama membunuh siapa? Qabil kan? Nah, yaitu Qabil ikut bertanggung jawab dosanya Ibu ya. Sampai sekarang ini. Iya sampai ke hari kiamat. Mana jutaan. Iya. Coba Ibu, ayo tulis Bu ya. Tidaklah seseorang dibunuh secara zolim ya, melainkan anak Adam yang pertama siapa? Qabil ikut menanggung dosanya gitu. Sampai kapan? Jadi sampai hari kiamat gitu Bu ya. Jadi hati-hati dengan kita mencontohkan keburukan Bu ya, ditiru orang terus sampai banyak yang meniru, kita menanggung dosanya secara dolim, melainkan anak Adam
Yang pertama yaitu Qabil. Ikut menanggung dosanya. Jelas kan? Bu, waktu itu kan berarti masih sedikit ya orang, tapi ada aja yang mencontoh gitu ya. Apa kesininya ke Ya ibu, kecuali nggak ada orang ya. Kalau ada orang mah tetap ada yang ngikutin lah bu. Yang ada yang ngikutin, ada yang mencontoh bu ya. Ya berarti sampai orang sekarang itu ya Bu yang Sampai ikutin hari ya. kiamat. Iya. orang lebih marah? Nah makanya ya sekarang dikit-dikit. Nah udah bu, sampai mana? Anak Adam udah. Anak Adam yang pertama itu Qabil udah. Ikut menanggung dosanya udah. Belum. Ikut menanggung dosanya. Ya. Karena dialah orang yang merintis pembunuh.